Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 3 kelompok 2 akan memberikan penjelasan mengenai alkohol. Izinkan kami untuk mengenalkan diri kami masing-masing. Saya Dandi Setiawan Hariri dan dilanjutkan oleh teman-teman saya yaitu Arman Reza Pratama, Amanda Novira Bestarini, dan Rahel Nabila Arifin. Materi akan diawali dengan pengenalan alkohol, dilanjutkan dengan jenis-jenis alkohol, tata nama alkohol, isomer alkohol, dan yang terakhir, reaksi alkohol. Selamat menyaksikan. Saya Amanda Novira Bestarini akan menjelaskan tentang alkohol atau alkanol. Alkohol atau alkanol adalah senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksil OH. Rumus strukturnya ROH. R sama dengan alkil. Rumus umumnya CnH2n ditambah 2. N sama dengan jumlah atom karbon. Berikut adalah beberapa contoh senyawanya. Penamaan senyawa alkohol dan alkana hampir sama dikarenakan alkohol merupakan turunan dari alkana. Akhiran ana pada senyawa alkana berubah menjadi akhiran ol pada senyawa alkohol. Contohnya, C1 pada alkana bernama metana sedangkan pada alkohol bernama metanol, dan seterusnya. Saya Rahel Nabila Arifin akan menjelaskan jenis-jenis alkohol. Jenis alkohol dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan letak gugus hidroksil OH. Ada 3 macam alkohol, yaitu yang pertama ada alkohol primer. Alkohol primer yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer atau atom C yang terikat pada satu atom lain. Yang kedua ada alkohol sekunder. Alkohol sekunder yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder atau atom C yang terikat pada dua atom C lain. Yang ketiga ada alkohol tersier. Alkohol tersier yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C tersier atau atom C yang terikat pada 3 atom C yang lain. Berikutnya jenis yang kedua yaitu berdasarkan jumlah gugus hidroksil OH. Dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada alkohol monovalen. Alkohol monovalen yaitu alkohol yang hanya memiliki 1 gugus hidroksil OH pada senyawanya. Yang kedua, polis hidroksil alkohol. Polis hidroksil alkohol adalah alkohol yang memiliki lebih dari 1 gugus hidroksil OH pada senyawanya. Kembali lagi bersama saya Dandi Setiawan Hariri. Oke, selanjutnya adalah materi tentang tata nama alkohol. Sebelumnya, tata nama alkohol itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu berdasarkan UPAC, yang kedua berdasarkan trivial. Nah, perbedaannya apa sih teman-teman? Nah, jadi tata nama UPAC ini adalah tata nama universal, alias tata nama yang di setiap negara itu pasti sama. Nah, lalu yang kedua itu adalah tata nama trivial. Nah, tata nama trivial itu adalah tata nama dagang yang dimana biasanya setiap negara itu pasti ada perbedaan. Jadi antara Indonesia dan Malaysia misal, itu nama trivialnya bisa jadi ada perbedaan. Lalu penamaannya bagaimana ya? Oke, jadi berdasarkan aturan UPAC itu dibagi menjadi 2 penamaannya. Yang pertama itu berdasarkan alkohol rantai lurus, dan yang kedua itu berdasarkan alkohol rantai bercabang. Yang pertama dulu ya, yang rantai lurus. Nah, cara yang pertama itu kita harus menentukan rantai utama. Nah, rantai utama ini adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus hidroksil. Yang kedua, kita memberikan nomor rantai utama. Penomoran ini dimulai dari atom karbon yang paling dekat dengan gugus fungsinya, yaitu OH. Lalu kemudian kita menentukan nama senyawanya dengan urutan sebagai berikut nih. Nah, yang pertama itu kita menuliskan nomor letak gugus hidroksilnya. Yang kedua, kita menentukan nama rantai utamanya. Jadi misalkan kalau rantai utamanya berjumlah 5 ya, seperti di contoh. Kalau di contoh itu berjumlah 4. Jika berjumlah 4, maka itu bernamanya butana ya. Nah, tapi karena ini adalah alkohol alias alkanol, jadi akhiran ana pada alkana berubah menjadi ol, yang dilanjutkan menjadi butanol. Nah, seperti di contoh seperti berikut. Itu penamaannya berarti 2 butanol ya teman-teman. Kemudian berdasarkan aturan UPAC juga, yang kedua itu alkohol rantai bercabang, di mana sebenarnya penamaannya tidak terlalu berbeda. Yang pertama, kita masih harus menentukan rantai utamanya dulu. Rantai utama juga sama, yang memiliki rantai karbon terpanjang ya. Lalu yang kedua, kita memberikan nomor rantai utama juga. Nah, yang berbeda di sini, yang nomor ketiga, kita menentukan cabangnya. Lalu, kita menuliskan namanya dengan urutan sebagai berikut.
Yang pertama ada nomor cabang yang sebagai penempatan yang pertama, diikuti dengan nama cabangnya alias alkil ya. Lalu diikuti dengan nomor letak gugus hidroksilnya dan diikuti dengan nama rantai utama. Karena juga ini alkanal, jadi akhiran ana pada alkana berubah menjadi ol. Seperti pada contoh, bisa kalian pahamin ya teman-teman. Selanjutnya adalah tata nama alkohol berdasarkan aturan trivial. Nah, untuk Indonesia sendiri, berdasarkan aturan trivial, tata nama alkohol ini mudah ya teman-teman. Jadi, rumus struktur alkohol itu kan R, di mana R adalah alkil, lalu OH, di mana OH ini kita sebut sebagai alkohol. Jadi, berdasarkan trivial itu mudah, kita tinggal hanya menuliskan alkilnya, diikuti dengan akhiran alkohol. Seperti pada contoh yaitu etil alkohol karena di situ adalah berupa C2. Lalu diikuti dengan yang berikutnya adalah contoh propil alkohol karena ada C3 di situ. Materi selanjutnya yaitu tentang isomer alkohol. Nah, di isomer alkohol ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu isomer kerangka atau rantai alkohol. Lalu yang kedua ada isomer posisi. Nah, perbedaannya apa? Nah, perbedaannya untuk isomer kerangka ini, senyawa-senyawa alkohol yang mempunyai rumus kimia yang sama dan letak gugus fungsi yang sama, namun kerangka rantai utamanya berbeda. Nah, seperti pada contoh nih, gugus hidroksilnya itu tidak berubah ya teman-teman penempatannya, tapi yang berbeda adalah penempatan si C-nya yang menjadi rantai di sini. Nah, yang kedua ada isomer posisi. Nah, kalau isomer posisi ini, senyawa-senyawa alkohol yang memiliki rumus molekul yang sama, namun posisi gugus hidroksilnya berbeda. Nah, seperti pada contoh nih teman-teman. Jadi, yang tadinya gugus hidroksilnya ada pada rantai utama, kini berpindah menjadi penempatannya ada di cabang. Seperti itu ya teman-teman. Saya Arman Reza akan menjelaskan tentang reaksi alkohol. Reaksi alkohol dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada penggantian hidrogen dalam gugus hidroksil. Hidrogen dalam gugus OH dapat digantikan oleh logam aktif seperti Na, K, gugus alkil, dan gugus asam. Reaksi alkohol yang kedua, ada penggantian gugus hidroksil. Gugus OH alkohol dapat digantikan oleh atom halogen bila alkohol direaksikan dengan fosfor hilida. Reaksi alkohol yang ketiga, ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi alkohol ditentukan oleh jenis alkoholnya. Pada oksidasi alkohol primer diperoleh aldehida. Alkohol sekunder dihasilkan keton. Dan pada alkohol tersier dihasilkan campuran asam, karbosilat, dan keton. Pada reaksi alkohol yang keempat ada dehidrasi alkohol. Etana dapat dibuat melalui reaksi dehidrasi etanol dengan menggunakan H2SO4 dan P2O5 sebagai dehidratol. Oke, gimana nih teman-teman? Sudah mengerti belum tentang alkohol? Kami harap kalian mengerti ya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar, akan kami jawab semampu kami. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dan materi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.